Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami, yaitu tugas besar web semantik, di mana judul tugas besar kami adalah Search Engine Airport. Kemudian kita masuk bagian anggota kelompok. Di sini kami menampilkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Vincent Sirait dengan NIM 1914-02081. Kemudian Timothy Agaliasis 1914-02084. Kemudian Nakok Gemilang 1914-02099. Dan yang terakhir Christopher Miando 1914-02-117. Kemudian kita masuk ke bagian arsitektur dari website kami, di mana akan dijelaskan oleh teman saya Timothy. Baik, sekarang saya akan menjelaskan arsitektur website kami. Di sini terdapat aplikasi web. Kami menggunakan PHP dan isi RDF. Dan pada bagian ini website akan mengambil data dari DBpedia menggunakan SparkQL dan mengirim lagi ke web. Dan kami menggunakan RDF dengan nama file bandara.rdf yang digunakan untuk mengirim data. Dan pada ini kami juga mengirim data ke live.js menggunakan API, dan live.js kemudian mengambil data tersebut dan menampilkan di halaman web. Dan bandara.rdf juga akan bisa mengirim data ke DBpedia dan IMDb. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang demo program. Berikut adalah tampilan dari website kami. Di sini merupakan kata-kata let's start, dan bagian bawah adalah search engine. Kami mengambil diberikan contoh dari search engine airport kami. Kami mengambil sampelnya Bandara Soekarno-Hatta, dan kami mengambilnya dengan menggunakan bantuan dari bandara.rdf. Kami bisa mengambil deskripsi, foto, dan juga map. Dan bagian bawah terdapat foto dari kelompok kami. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Gemilang. Baiklah, pada halaman ini adalah halaman di mana user akan menginput sebuah negara, di mana inputnya ini akan dicari di DBpedia, yaitu berdasarkan DBO location dengan DBR berdasarkan input dari user. Pada contoh kali ini kita akan menginput yaitu negara Indonesia. Maka hasil dari query-nya akan ditampilkan dalam bentuk table pada bottom page, dalam bentuk table seperti ini, dan terdapat page mention juga. Kemudian kita akan mencoba mencari itu Bandara Kuala Namu. Kemudian kita akan mengklik tombol detail. Nah, di halaman detail ini menjelaskan mengenai detail dari bandara tersebut. Pada bagian atas atau header-nya adalah Kuala Namu International Airport dengan properti RDF labels, dan di bawah adalah kode bandara KNO. Propertinya adalah DBO IATA. Kemudian di bawahnya adalah keterangan mengenai bandara tersebut dengan properti adalah DBO abstrak. Kemudian kita akan ke bawah. Nah, di bagian bawah ini menampilkan foto dari bandara tersebut yang tersimpan di DBpedia, yaitu dengan properti DBO thumbnail. Kemudian di samping adalah live.js, di mana datanya ini diambil dari
properti geolang sama geolat berdasarkan dari bandara tersebut. Seperti kita lihat itu ditampilkan Kuala Namu International Airport. Kemudian untuk penjelasan selanjutnya adalah penjelasan query, di mana akan dijelaskan oleh teman saya, Christopher. Nah, untuk query-nya, pertama kita masuk ke bandara.rdf. Di bandara.rdf ini pertama kita melakukan inisialisasi namespace. Lalu akan ditetapkan lokasi dokumen bandara.rdf yang bisa dilihat pada baris ke-9. Setelah itu kita akan masuk kepada akan dilakukan penginputan pada baris 16 sampai 19. Bisa dilihat itu penginputan name, title, given name, dan family name. Kemudian lakukan integrasi DBpedia melalui query pada baris ke-21. Selanjutnya akan masuk ke indeks PHP. Nah, indeks PHP ini merupakan tampilan pengambilan data dari bandara.rdf. Pertama-tama kita menyeting query di baris 63 sampai 65. Lalu akan dilakukan pembacaan pada RDF. Inisialisasi namespace lalu kemudian akan dilakukan inisialisasi namespace. Di baris 81 akan ditetapkan SparkQL endpoint. Di sini SparkQL query kami lakukan untuk menampilkan data yang ada pada baris ke-100. Coba ke bawah. Pada baris 101 sampai 107, yaitu untuk menampilkan data kota, data info, data lat, data IAT. Itu seperti kode untuk nama bandaranya, dan data long, kemudian data wiki. Ke bawah terus ke baris 200, tolong. Pada baris 231 sampai 258 kami melakukan integrasi hasil SparkQL dan visualisasi untuk melihat petanya. Selebih dari yang saya jelaskan tadi, itu adalah mengenai halaman About Us dan Home. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Saudara Vincent. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai halaman cari.php. Jadi di sini terlebih dahulu kami menetapkan menginisialisasi, lebih tepatnya menginisialisasi namespace dari tiap-tiap SparkQL, DWP, DBR, DB, Geo, DBO, DBF, OP, OWL, lalu menetapkan SparkQL, isi RDF kliennya dari DBpedia SparkQL. Lalu setelah itu di sini ada beberapa link untuk menghubungkan ke Bootstrap dan CSS serta font-font lainnya untuk tampilan. Lalu kita masuk ke halaman body-nya. Di halaman body ini merupakan kolom atau kotak di mana kita menginput nama negara yang kita ingin cari tahu. Maksudnya bandara yang di negara mana bandara itu yang ingin kita cari tahu. Misalnya Indonesia, nanti akan dimunculkan beberapa list mengenai bandara-bandara yang ada di Indonesia.
Nah, itu terdapat di baris 68 sampai dengan 79. Lalu kita masuk ke SparkQL query-nya. Nah, di SparkQL query-nya ini kami mengambil nama dari airport-nya, yaitu RDF type. Oh, ini singkatan dari DBO airport. Lalu kami mengambil IATA, atau biasa kita tahu itu singkatan dari bandaranya, contohnya misalnya Kuala Namu, singkatan itu KNO, seperti itu. Lalu mengambil abstrak atau deskripsi dari bandara tersebut, serta image atau gambar dari bandaranya. Lalu di order by nama, kita ambil juga IATA. Itu IATA yang tadi saya bilang mengenai singkatan-singkatannya, lalu nama bandara tersebut. Lalu ST replace UC words ini untuk itu tadi, inputan bandara tadi, misalnya Indonesia, nah itu masuk ke sini nih, DBR Indonesia. Jadi ini akan salah satu pos dari PHP, bahasa PHP untuk mengganti. Dan UC word ini jadi dia dipukul rata hurufnya menjadi huruf kecil, lalu ditampilkan berupa tabel di mana akan memunculkan nomor bandara, IATA, dan informasi. Serta di sini ada beberapa query untuk pagination-nya, dan selebihnya hanya untuk itu saja. Lalu kita lanjut ke halaman detail.php. Nah, di detail.php ini ya terlebih dahulu sama seperti sebelumnya, kita menginisialisasikan namespace-nya terlebih dahulu. Nah, namespace-nya itu ya sama seperti tadi, DBP, DBR, DB, FOV, DBO, LDF, O, dan B. Lalu SparkQL-nya isi RDF, SparkQL client-nya, lalu nama bandara, expose nama bandara itu dari tombol detail tadi, lalu dimasukkan ke SparkQL query, di mana query ini memunculkan nama airport, IATA atau singkatan dari bandara tersebut, terus latitude, longitude, gambar, dan deskripsi, serta pengambilan suatu data dari wiki. Nah, seperti description, DBO abstract, wiki, FOV is primary topic of, lalu IATA yang diambil dari DBO IATA location identifier, serta ada geolatitude dan geolongitude. Dan kami di sini juga menggunakan regex untuk mengambil data nama bandaranya. Lalu di sini ambil detail. Nah, resultnya ini dimasukkan ke SparkQL query. Resultnya diambil dari SparkQL query, lalu diambil datanya itu mengenai ini, for each result as row detail query. Nah, di sini yang diambil adalah data airport, latitude, longitude, name, IATA, wiki, dan description-nya. Di sini kami men-setting namespace-nya default OGP, di mana berfungsi untuk mengambil data dari wiki, yaitu berupa gambar, image dari wiki data. Nah, setelah itu di sini ada beberapa query untuk memunculkan menampilkan detail dari airportnya, yaitu ada kode bandara atau diambil dari IATA, terus description dari bandara tersebut, serta di sini kami melakukan implementasi visual data menggunakan Leaflet.js. Nah, jadi di sini pada baris 108 hingga ke 123 kami mengambil data Leaflet.js, di mana ini implementasi untuk visualisasi datanya. Nah, mapnya ini diambil dari latitude dan longitude berdasarkan bandara
yang tadi kita ingin tahu detail dari bandara tersebut. Misalnya kita ingin mengetahui detail dari Bandara Kuala Namu, jadi latitude dan longitude-nya itu diambil untuk memunculkan peta atau lokasi di mana bandara tersebut. Setelah itu, di sini saya tadi kelupaan untuk ini image foto URL untuk menampilkan gambar dari bandaranya tersebut. Nah, mungkin untuk penjelasan query-nya segitu saja. Selanjutnya untuk kesimpulan saya kembalikan ke teman kami, Gemilang. Baiklah, kita masuk ke bagian kesimpulan. Dengan konsep web semantik, kita dapat mengambil data dari suatu sumber, di mana data tersebut terintegrasi dan terstruktur dengan baik. Seperti halnya web yang telah kami buat, di mana data yang diambil merupakan data dari bandara-bandara yang ada di berbagai negara, di mana data tersebut diambil menggunakan SparkQL. Dan web ini kami berharap agar pencarian data mengenai bandara yang ada di berbagai negara dapat diketahui dengan mudah. Dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam presentasi kami. Terima kasih.